Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 Akan menyampaikan materi tentang aspek keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggota 1. Septi Wuri Andayani 2. Ima Yunita 3. Febrianti 4. Febrianti Indah Nur Azizah. Nah, di dalam aspek keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban terdapat satu, dilema bisnis, yang kedua definisi akuntansi pertanggungjawaban, yang ketiga akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional, yang keempat penetapan pertanggungjawaban, yang kelima perencanaan pengumpulan data dan pelaporan, yang keenam asumsi keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban, yang ketujuh kasus dan pembahasan. Nah, di sini saya akan membacakan tentang dilema bisnis. Yang pertama, dalam perusahaan, Siegel dan Marconi mengemukakan dilema bisnis sebagai berikut. Star Packing CO adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan kucing dan anjing. Mayoritas saham perusahaan ini dimiliki oleh dua bersaudara, yaitu Ralph dan Ronald. Ralph adalah direktur perusahaan dan Ronald seorang insinyur mekanik. Adalah wakil presiden yang bertanggung jawab atas pengembangan produk dan pengadaan. Nah, Ralph ini adalah orang yang membenci ide untuk terkait oleh tanggung jawab sehari-hari. Nah, dari hari ke hari, operasi perusahaan dijalankan oleh 4 karyawan yang telah bergabung bersama perusahaan sejak awal. Yang pertama ada Bill, bertanggung jawab terhadap produksi dan terkenal dengan pengaturan pengawasan pabrik yang bertangan besi. Yang kedua Harry, wakil presiden bertanggung jawab terhadap penjualan. Terus kemudian ada John, adalah bendahara perusahaan yang masih berhubungan saudara dengan kakak ipar dari direktur. Nah, perselisihan mereka tidak hanya menjadi perbincangan publik, tetapi menyebabkan perselisihan antara departemen serta penurunan moralitas karyawan. Konfrontasi terakhir menyebabkan Ernest resign dari perusahaan sekembalinya direktur dari Franz Riviera untuk mencari tahu apa yang menyebabkan perpecahan dalam tim. Ia memanggil Cynthia sebagai controller yang baru. Kemudian dilemanya, dalam pertemuan pertama dengan rekan barunya, Cynthia menyadari bahwa permusuhan di antara mereka tidak disebabkan oleh ketidaksesuaian pribadi, tetapi tampaknya didorong setidaknya sebagian oleh ketidakadilan yang dirasakan dalam metode evaluasi akuntansi dan kinerja perusahaan. Nah, dalam investigasi, dia menemukan bahwa Star Packing CO memiliki struktur organisasi yang tidak biasanya. Pabrik 4, meskipun sebuah perusahaan terpisah, harus melapor kepada wakil direktur bidang produksi. Posisi dari wakil direktur keuangan dan bendahara dipegang oleh orang yang sama. Semua proses akuntansi terpusat di kantor pusat di Chicago. Setelah mengecek lebih dalam, Cynthia menemukan bahwa penjualan dilakukan berdasarkan pengiriman aktual yang dibuat oleh masing-masing pabrik dan dengan harga yang disepakati oleh kantor pusat penjualan. Nah, pendekatan ini sangat mungkin dari sudut pandang akuntansi, tetapi sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang pertanggungjawabannya. Meskipun fakta bahwa manajer pabrik individu tidak memiliki kendali atas penjualan atau harga penjualan, penjualan adalah item yang paling penting dalam penentuan laba bersih masing-masing pabrik yang didasarkan. Kedua, item ini paling signifikan pada berbagai laporan laba rugi pabrik adalah biaya bahan baku. Misalkan daging dan tepung dibeli secara terpusat dan dibebankan pada pabrik 1, 2, dan 3 dengan biaya yang sebenarnya. Nah, pabrik karena perusahaan tidak melakukan hedging, biaya bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan. Pabrik 4 membeli permintaan atas ikan dan udang langsung dari grosir ikan lokal. Kualitas yang tersedia dan harga pembeli bervariasi dari musim
ke musim terlepas dari kenyataan bahwa manajer pabrik tidak ada kendali atas fluktuasi harga. Mereka bertanggung jawab atas selisih harga biaya standar. Kemudian review diagnostik dilema bisnis. Langkah pertama dalam desain sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah dengan mendefinisikan pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan struktur organisasi. Kemudian ia mendesain jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dia melihat bahwa saat ini memperlakukan berbagai pabrik sebagai pusat pertanggungjawaban laba salah ini adalah salah satu sebab permasalahan Star Packing CO, karena manajer pabrik tidak memiliki kontrol terhadap seluruh penjualan, pengembangan produk dan pengadaan barang dapat menjadi sebab yang dimengerti mengapa mereka memberontak terhadap praktik penilaian kinerja mereka dievaluasi berdasarkan laporan pendapatan bulanan. Nah, mereka memiliki kebijaksanaan dan pengendalian hanya atas kegiatan manufaktur mereka sendiri dan sumber daya diperlukan untuk melakukan itu. Karena tanggung jawab utama Departemen Penjualan adalah menghasilkan pendapatan, Departemen ini harus diperlakukan sebagai pusat pendapatan dan kinerja manajer harus diukur dalam hal pencapaian kuota penjualan bulanan dalam lingkup pembatasan biaya yang telah ditentukan. Kantor pusat pengiriman harus ditangani sebagai pusat biaya. Kepatuhan terhadap biaya dan ketepatan waktu pengiriman akan digunakan sebagai kriteria kinerja. Manajer pusat biaya dan pendapatan bekerja dengan masing-masing wakil presiden mereka, memiliki kontrol yang cukup untuk mengembangkan target kegiatan bulanan dan tahunan serta anggaran biaya-biaya. Kapasitas biaya, misalnya asuransi dan penyusutan bangunan, mesin dan peralatan adalah tanggung jawab direktur mereka. Maksudnya tanggung jawab wakil direktur mereka. Perubahan lain yang dilakukan adalah perubahan pada praktik akumulasi dan pelaporan data. Setelah ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang review diagnosis dilema bisnis. Pada bagian ini pendapatan dan biaya bulanan harus dikumpulkan oleh pusat pertanggungjawaban untuk digabungkan ke dalam laporan laba rugi tunggal, serta dilengkapi dengan laporan perincian untuk setiap area pertanggungjawabannya. Laporan kinerja pusat pertanggungjawaban itu membandingkan anggaran dengan hasil aktual serta selisihnya. Manajer induk bertanggung jawab sebatas pada faktor operasi yang mereka hanya memiliki kendali untuk mengeliminasi alokasi biaya konsolidasi atas laporan laba rugi pabrik. Demikian pula dengan manajer pabrik yang harus bertanggung jawab hanya untuk selisih yang dapat mereka kendalikan, seperti penggunaan bahan, penggunaan tenaga kerja, dan overhead anggaran. Bagi kantor penjualan pusat, Cynthia merancang laporan tambahan yang menunjukkan jumlah margin kontribusi dalam kegiatan kaitannya dengan jumlah yang dijual dan biaya penjualan yang dikeluarkan. Untuk laporan ini juga berisi informasi mengenai sales people dan pelanggan utama untuk memberikan manajer penjualan umum dasar pengevaluasian area profitabilitas individu sales people dan pelanggan. Setelah yakin dengan solusi yang ia rasakan dapat diaplikasikan saat situasi tenggang tersebut, Cynthia menyampaikan laporannya kepada direktur. Cynthia menyarankan untuk menginstalasi perencanaan, tanggung jawab, akumulasi data, dan sistem evaluasi kinerja. Dengan sistem tersebut, Cynthia menegaskan kemungkinan direktur untuk
merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi berbagai kegiatan di seluruh organisasi sepanjang garis tanggung jawab sehingga direktur dan wakil direktur dapat mengendalikan operasi dengan mengendalikan individu yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan fungsional di berbagai tingkat. Nah, sistem seperti ini itu juga akan menghasilkan laporan bulanan yang tidak hanya akan memberitahu mereka apa yang terjadi secara keseluruhan, tetapi akan mengidentifikasi hasil dengan karyawan kunci yang bertanggung jawab. Untuk menjamin motivasi yang optimal, Cynthia merekomendasikan perombakan total dan sistem reward saat ini. Kemudian Cynthia menyerahkan laporan kepada sekretaris, direktur, dan kembali ke kegiatan rutinitasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, definisi akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi, definisi dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merancang, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para manajemennya. Juga disinggung ya pada slide sebelumnya, yaitu di diagnosis dilema bisnis juga disinggung tentang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenangnya. Untuk garis pertanggungjawabannya itu meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasi dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawabannya. Nah, pusat pertanggungjawabannya itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi pusat pertanggungjawaban itu sendiri adalah bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Nah, selanjutnya ini ada akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional. Kita belajar tentang perbedaannya dulu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional? Untuk perbedaannya itu sendiri perbedaannya itu sendiri adalah kalau akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional itu terletak pada perencanaan operasi dan penggolongan serta pengumpulan data akumulasi. Kalau dalam akuntansi tradisional itu perencanaan dan datanya itu dikelompokkan sesuai dengan sifatnya. Misalnya biaya bahan, biaya gaji, biaya listrik, biaya depresiasi, atau mungkin juga ada fungsinya, ada fungsi produksi atau beban pokok penjualan, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Dan juga tidak dikelompokkan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawabannya. Nah, beda kalau kalau akuntansi pertanggungjawabannya itu bedanya itu memperbaiki relevansi informasi akuntansi dengan menyusun kerangka perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan pelaporan sesuai dengan struktur organisasi yang pertanggungjawabannya itu pada setiap pusat-pusat pertanggungjawabannya. Jadi kalau tadi kan sistem akuntansi tradisional itu kan tidak pada pusat-pusatnya pertanggungjawabannya. Kalau sistem akuntansi pertanggungjawab itu pertanggungjawabannya pada pusat-pusat pertanggungjawabannya. Nah, di dalam akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi tradisional ini terdapat dua komponen. Yang pertama itu adalah jaringan kerja pertanggungjawaban dan jenis pusat pertanggungjawaban. Kita bahas satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah jaringan kerja pertanggungjawaban. Untuk jaringan kerja pertanggungjawaban ini sendiri, akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang secara khusus didesain untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dalam sesuai organisasi ya, bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya itu hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya saja. Untuk tujuan ini, maka struktur organisasi perusahaan itu dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Dengan kata lain, setiap unit jaringan organisasi ini tuh bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya atau masukan secara efisien untuk diproses guna menghasilkan keseluruhan untuk mencapai tujuannya. Nah, kebanyakan organisasi mempunyai hierarki pusat pertanggungjawaban semacam itu. Di tingkat puncak itu ada
presiden atau CEO yang bertanggung jawab terhadap pemilik untuk profitabilitas keseluruhan dari perusahaan. Nah, mereka itu bertanggung jawab terhadap presiden. Perusahaan meliputi kepala dari berbagai departemen operasi dan staf. Nah, di bawahnya itu adalah pusat pertanggungjawaban lainnya yang masing-masing dikepalai oleh satu orang yang bertanggung jawab pada pejabat yang lebih tinggi atas efisiensi dalam kinerja untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus. Nah, struktur organisasi suatu perusahaan harus dianalisis dan laba serta bebannya itu yang sebenarnya itu dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Jadi harus berhati-hati untuk menentukan laba serta beban yang sebenarnya. Nah, untuk menciptakan suatu jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah itu harus didefinisikan secara logis ya dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkat yang berbeda. Untuk itu, untuk mencapai jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik itu harus terdapat kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang di semua tingkat. Selanjutnya adalah jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Kinerja manajer dalam kerangka kerja akuntansi pertanggungjawaban disamakan dengan kemampuan mereka untuk mengelola faktor-faktor operasional tertentu yang dapat dikendalikan. Jika kinerja pertanggungjawaban diukur keuangan, maka pusat-pusat pertanggungjawaban biasanya dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pusat beban. Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap beban dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat beban dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik adalah pusat beban yang sebagian besar masukannya atau biayanya mempunyai hubungan erat dan nyata dengan keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar masukannya atau biayanya tidak mempunyai hubungan erat dan nyata dengan keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan. Contoh dari pusat pendapatan ini adalah Departemen Pemasaran, Pusat Distribusi, dan Daerah Penjualan. Yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan laba pendapatan dikurangi beban pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi, manajer pusat laba diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengadaan atau produksi dan sekaligus pemasaran produk atau barang atau jasa yang dihasilkan pusat pertanggungjawaban. Yang keempat ada pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberikan wewenang dan tanggung jawab atas laba dan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Manajer pusat investasi dinilai kinerjanya secara periodik, biasanya setiap bulan dengan ukuran kembalian investasi atau return on investment (ROI) atau nilai tambah ekonomi value added (EVA) yang dikembangkan dari laba residual income atau RI. Selanjutnya ada korelasi dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan baik, pusat pertanggungjawaban harus sesuai atau sedekat mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam hal pertanggungjawaban sangat bervariasi dari perusahaan satu dengan yang lainnya, bergantung pada pilihan manajemen puncak dan tipe kepemimpinan. Pemilihan struktur yang
tepat bergantung pada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi serta seberapa luas organisasi ingin mengembangkan bisnisnya. Tipe struktur organisasi yang dipilih berpengaruh terhadap penentuan jaringan pusat pertanggungjawaban. Jika pusat pertanggungjawaban sesuai dengan struktur yang dipilih, maka sistem pengendalian manajemen dapat berfungsi efisien dan efektif. Selanjutnya adalah penetapan pertanggungjawaban. Setelah memilih struktur organisasi yang ada, tugas krusial berikutnya adalah mengonstruksi sistem pertanggungjawaban yang efisien dan efektif untuk menggambarkan pertanggungjawaban. Faktor paling krusial dalam penetapan tanggung jawab adalah tingkat dari kebijaksanaan dan kendali terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau fungsi didelegasikan. Penetapan tanggung jawab yang baik harus adil dan diterima bagi mereka yang terlibat. Jika diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat memotivasi terhadap praktik dari manajer yang bertanggung jawab terhadap semua item yang tidak dapat mereka ubah. Selanjutnya ada perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan tidak sama dengan biaya langsung. Ada banyak biaya langsung seperti penyusutan peralatan yang tidak dapat dikendalikan dengan tingkat pusat biaya dan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pusat biaya tersebut. Pada tingkat wewenang selanjutnya, estimasi tersebut ditinjau, dikoordinasikan, dan dimodifikasi ketika diperlukan, sampai estimasi akhirnya digabungkan ke dalam anggaran operasi secara keseluruhan pada tingkatan manajemen puncak. Yang kedua ada pengumpulan data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Pertama, biaya diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan apakah biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis atau berdasarkan pos pelaporan seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Yang ketiga, ada pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Kontribusi utama akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan manajemen untuk mengendalikan biaya dan orang yang melaksanakan berbagai tugas. Selanjutnya ada asumsi keberlakuan akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban akumulasi data dan sistem pelaporannya berdasarkan beberapa asumsi yang berhubungan dengan perilaku manusia, termasuk yang pertama ada manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception atau MBA, cukup mengendalikan operasi secara efektif. Ini yang dimaksudkan adalah manajemen yang berdasar pada asumsi bahwa untuk mengatur dan mengendalikan secara maksimal, manajer harus berkonsentrasi pada area yang hasil aktualnya menyimpang secara signifikan dari anggaran atau biaya standarnya. Yang kedua ada manajemen dengan tujuan, manajemen by objective atau MBO, dapat menghasilkan anggaran biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana yang dapat dilaksanakan dan disetujui bersama. Manajemen dengan tujuan ini adalah pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai macam disfungsi respons manusia yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi secara dominan. Untuk mendapatkan motivasi yang optimal dan komunikasi dari manajemen serta pertanggungjawaban sistem akuntansi, kondisi lingkungan tertentu harus ada. Misalnya, yang pertama, dalam menentukan sasaran pusat-pusat pertanggungjawaban, manajemen puncak harus menyediakan semua arahan dengan menspesifikasi keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, dalam perumusan tujuan dan sasaran kinerja serta rencana aksi bersama secara terperinci, manajemen puncak dan manajer pusat pertanggungjawaban harus memaksimalkan keselarasan antara kebutuhan dan aspirasi
karir pribadi, kelompok kerja, dan tujuan keseluruhan organisasi. Yang ketiga, motivasi diperkuat jika orang percaya bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan akan menstimulus kepuasan kebutuhan pribadi. Yang keempat, bila manusia merasa bahwa tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka mereka akan menginternalisasi tujuan dan sasaran organisasi serta keselarasan tujuan dapat tercapai. Ada dua bagian dalam asumsi keberlakuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada ketepatan antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa kendali organisasi diperkuat dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Niat manajemen untuk mendelegasikan otoritasnya dijelaskan oleh struktur organisasi. Saat otoritas diberikan kepada individu, mereka memandang hal itu sebagai kekuatan untuk bertindak secara resmi sesuai dengan ruang lingkup dari otoritas tersebut dan untuk mempengaruhi perilaku dari bawahannya. Bagaimanapun, otoritas tidak akan berarti bila tidak diterima oleh semua pihak yang berhubungan dengan hal itu. Yang kedua, ada penerimaan tanggung jawab. Hal yang paling krusial dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab dan kemauannya untuk diatur akuntabilitasnya. Kemauan manajer untuk menerima tanggung jawab bergantung pada bagaimana mereka merasa bahwa kebijakan dan kendali atas manusia dan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka dapat bekerja secara maksimal bila budaya organisasi menjamin kebebasan mereka untuk melakukan kinerjanya dengan caranya sendiri sepanjang patuh terhadap hasil yang diminta. Manajer harus merasa bebas untuk menyampaikan sudut pandang mereka tanpa rasa takut. Selanjutnya ada kasus dari PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma yang kini menjadi anak usaha PT Bio Farma Persero mencatatkan saham perdana untuk publik pada 4 Juli 2001 atau 20 tahun silam. Namun pada laporan keuangan audit 31 Desember 2001, manajemen emiten farmasi plat merah ini melaporkan perolehan laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Twanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kini OJK menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Alhasil diputuskan untuk melaksanakan audit ulang pada 3 Oktober 2002 terhadap laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima Yunita. Selanjutnya saya akan melanjutkan kasus yang dijelaskan oleh Mbak Febrianti Indah. Di sini dalam laporan keuangan yang baru ternyata laba perusahaan hanya 99,56 miliar, lebih rendah 32,6 miliar atau berkurang 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Saat itu, tak banyak media online yang menyorot kasus ini karena belum banyak berkembang media massa online di era itu. Salah satu media yang mengulas ini yaitu Grup Tempo. Ketika itu pada tanggal 4 Januari 2003, grup media ini melaporkan berdasarkan pernyataan Robinson Simbolon, yaitu Kepala Biro Hukum Bapepam, bahwa kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan KAIF tahun 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan rekayasa keuangan dan menimbulkan penyesatan publik. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan di mana letak akuntansi dari kasus tersebut. Letak akuntansinya yaitu pada laporan keuangan. Di sini akuntan ada kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya.
PT Kimia Farma Tbk atau KAIF pada laporan keuangan audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen emiten farmasi plat merah ini melaporkan perolehan laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) kini menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Nah, disinilah dimana letak akuntansinya. Kemudian diputuskan untuk melaksanakan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002 terhadap laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2001 dan disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Dalam laporan keuangan yang baru, setelah diaudit tadi ternyata laba perusahaan hanya sebesar 99,56 miliar, lebih rendah 32,6 miliar atau berkurang 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Disinilah letak akuntansi dari kasus tersebut. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan. Aspek keperilakuan dari kasus tersebut dapat dilihat dari seorang akuntan yang melaporkan hasil auditnya yang melaporkan bahwa laba tersebut terlalu tinggi. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan yang menyatakan bahwa manajemen emiten farmasi plat merah ini melaporkan perolehan laba bersih sebesar 132 miliar yang diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Dalam laporan keuangan yang baru, ternyata laba perusahaan tersebut 99,56 miliar, lebih rendah 32,6 miliar atau berkurang 24,7% dari laba awal yang dilaporkan oleh akuntan tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan dalam kasus tersebut tidak berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan atau kurang teliti, bisa dikatakan ceroboh sehingga terdapat kesalahan yang besar sehingga menimbulkan konflik. Nah, di sini dari kasus tadi, setelah kita mengetahui letak akuntansi dan letak keperilakuannya, kemudian di sini ada solusi. Solusi dari kasus tersebut apa? Nah, di sini produk terakhir dari sistem pertanggungjawaban adalah laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut berisi biaya, pendapatan, laba, investasi yang dapat dikendalikan, ukuran efisiensi manajerial, dan ukuran pencapaian tujuan. Pada laporan pertanggungjawaban harus didasarkan pada laporan piramida. Hal ini berarti masing-masing manajer pertanggungjawaban hanya menerima laporan kendali mereka sendiri dan pada level paling rendah detail laporan pertama kali. Pada asumsi keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban itu berfokus pada kerjasama daripada kompetisi. Dilihat dari pernyataan, jika kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Jadi, pada kasus tersebut, kesalahan terdapat di tahap awal, yaitu pada bagian unit industri bahan baku, dan dapat diambil solusi bahwa setiap departemen tersebut harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan lebih teliti lagi. Jika tidak memiliki tanggung jawab, maka akan menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan dan akan berdampak pada tahap akhir, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh akuntan. Dari sisi akuntan tersebut, seharusnya juga lebih teliti lagi jika ada laporan yang masuk, apakah
nominal yang dihasilkan itu masuk akal atau tidak. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntan kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan menimbulkan konflik serta pertanggungjawaban setiap departemen yang masih kurang. Pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban untuk kepentingan pencatatan. Pusat-pusat pertanggungjawaban berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pusat pertanggungjawaban meliputi 4 kategori, yaitu pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Dalam penerapan tanggung jawab, tingkat dari kebijaksanaan dan kendali terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau fungsi didelegasikan merupakan faktor yang paling krusial. Penetapan tanggung jawab yang baik harus adil dan diterima bagi mereka yang terlibat. Jika diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat memotivasi terhadap praktik dari manajer yang bertanggung jawab terhadap semua item yang tidak dapat mereka ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.